Perkenalkan, nama saya Tanti Octavia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pertemuan ke-10 mengenai sistem development. Adapun learning objektif dalam pertemuan ini adalah kita akan membahas kompleksitas yang terjadi dalam suatu perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. Kemudian kita akan melihat secara detail urutan dalam sistem development life cycle. Karena ketika kita membangun suatu proyek, tentunya kita akan melihat tahapan dalam penjalanan operasionalnya. Yang ketiga adalah bagaimana kita memilih software ataupun kita menentukan software yang tepat untuk diimplementasi dalam suatu perusahaan. Pada saat perusahaan memutuskan untuk mengintegrasikan proses operasionalnya ataupun proses bisnisnya dengan menggunakan teknologi informasi, tentunya akan ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam perusahaan tersebut. Salah satunya adalah size of organization ataupun ukuran dari perusahaannya. Karena tidak mungkin kita menggunakan teknologi yang paling mutakhir ataupun teknologi yang paling tinggi dengan budget yang sangat rendah. Kita harus melihat pengalokasian budget dari perusahaan terhadap implementasi teknologi yang akan digunakan oleh perusahaan. Kemudian kita juga akan melihat sudut pandang kedua, yaitu dari kompleksitas proses bisnisnya. Semakin kompleks proses bisnisnya, tentu saja tidak bisa dijalankan dengan menggunakan sistem manual. Dibutuhkan teknologi informasi dalam menjalankan proses bisnisnya. Dalam membangun suatu proyek ataupun membangun suatu sistem yang dapat membantu proses operasional perusahaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembuatan proyek tersebut. Di antaranya kita sebut sebagai SDLC ataupun kita sering sebut sebagai System Development Life Cycle. System Development Life Cycle adalah tahapan yang digunakan dalam pembentukan aplikasi ataupun sistem yang dapat membantu perusahaan. Secara utama tahapannya akan terbagi menjadi 5 tahapan. Di antaranya yang pertama adalah investigasi. Dalam investigasi, kita akan melihat dari permasalahan yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian kita akan lihat dari proses operasional yang berjalan. Apa saja kendala ataupun permasalahan yang dihadapi dalam perusahaan dengan menggunakan sistem yang berjalan saat ini. Dalam investigation, ada beberapa aspek yang akan dicek. Salah satunya adalah sistem speed ataupun kecepatan sistem dalam merespon kebutuhan dari user. Kita akan lihat apakah kecepatan yang dibutuhkan oleh user sudah sesuai dengan yang disediakan oleh sistem. Selain itu, kita juga membutuhkan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna terhadap sistem yang akan diimplementasi nantinya. Sehingga ketika kita buat aplikasinya ataupun kita bangun sistemnya dapat sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pengguna. Tahapan yang kedua kita sebut sebagai analisis. Fokus utama pada tahapan ini adalah kita harus mengerti secara jelas mengenai proses bisnis yang berjalan dalam perusahaannya. Sehingga apabila kita harus menganalisis proses yang diajukan dalam perusahaan, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Tahapan dalam analisis dapat dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita bisa menggunakan yang dinamakan process map, kemudian kita bisa menggunakan data flow diagram ataupun sistem flowchart untuk memudahkan kita memappingkan antara proses yang berjalan saat ini dengan yang akan diajukan. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan dari pengguna bisa menggunakan berbagai cara. Di antaranya kita bisa melakukan kuesioner kepada pengguna, kita bisa observasi ataupun kita datang langsung ke dalam proses operasionalnya ataupun terlibat langsung dalam proses bisnisnya. Kemudian kita bisa melakukan interview terhadap penggunanya, dan yang terakhir ada kita bisa melakukan yang namanya prototyping, di mana kita membuat modelnya terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Proses ketiga dalam SDLC adalah desain. Desain adalah bagaimana kita memappingkan kebutuhan dari sistem yang baru berdasarkan permasalahan yang dihadapi pada proses yang berjalan. Dalam desain dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu logical dan physical. Di mana pada tahapan logical, kita tidak mempedulikan teknologi yang akan dibutuhkan, namun kita melihat secara rinci
proses bisnisnya yang akan dijalankan pada proses yang akan diajukan seperti apa. Kemudian pada model fisikal, kita akan lihat secara keseluruhan mapping yang kita sudah gunakan dalam proses logical, kita mappingkan dengan menggunakan teknologi yang diajukan oleh perusahaan. Setelah proses desain dilakukan, langkah keempat adalah kita melakukan implementasi. Implementasi ini adalah kita menjalankan sistem yang baru yang kita ajukan untuk perusahaan. Aktivitas dalam implementasi tentunya tidak bisa kita jalankan sendiri, harus melibatkan pengguna. Karena kita harus mengetahui feedback dari pengguna apakah sistem yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Dalam proses implementasi, setelah dilakukan secara keseluruhan, langkah selanjutnya adalah kita akan masuk dalam tahapan maintenance. Maintenance adalah tahapan di mana kita akan melihat proses yang sudah kita implementasi dalam perusahaan ataupun sistem yang telah kita implementasi dalam perusahaan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan ataupun perlu ditingkatkan, ataupun dalam proses operasionalnya mengalami kesalahan ataupun harus ditingkatkan dalam efektivitas dan efisiensinya, sehingga peningkatan terhadap sistem dapat dilakukan secara berkala. Dasar dalam pemilihan software tentunya tidak hanya datang dari perusahaannya. Sebagai seorang sistem analis, kita juga bisa menyarankan kira-kira software apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengimplementasi sistem yang diajukan. Dalam proses seleksi, terdiri dari beberapa tahapan. Pertama adalah kita mengidentifikasi kebutuhan dari perusahaan. Kebutuhan dari perusahaan disesuaikan dengan infrastruktur yang telah berjalan saat ini dalam perusahaannya, sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengimplementasikan sistem yang baru, cukup menyesuaikan dengan infrastruktur yang sudah ada. Tahap kedua adalah dengan menggunakan hasil survei terhadap pasar. Survei ini bisa digunakan sebagai bahan acuan perusahaan terhadap implementasi software apa saja yang saat ini telah digunakan di dalam industri. Tahap yang ketiga, kita akan melakukan identifikasi terhadap hasil sorting yang telah kita gunakan untuk menentukan software yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah tahap demonstration. Tahap demonstration ini adalah di mana kita mengimplementasi sampel dari aplikasi yang kita jalankan dengan menggunakan platform dari software yang akan diajukan. Dan yang terakhir adalah tentunya menentukan software apa saja yang akan dibutuhkan dalam proses implementasi ataupun menentukan software yang cocok yang akan diimplementasi dalam perusahaan. Sekian pertemuan 10, terima kasih.